Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Bismillah walhamdulillah. Baik ikhwah, mari kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenal dunia sihir dan bagaimana cara menterapinya. Kali ini kita akan bahas tentang buhul sihir yang jenis buhulnya yaitu ditiup dan digantung, atau buhul sihir manfukh ditiup atau yang digantung mu'allaq. Semua nama-nama buhul sihir ini Anda dapatkan dari modul Darul Ruqyah Internasional oleh Syekh Dr. Said Abdul Ahmad Mamduh. Beliau seorang pakar ruqyah syariah dari Mesir, yang kala itu kita pernah undang ke Jawa Tengah di Petraden di tahun 2019 di Oktober lalu. Insyaallah mudah-mudahan ilmu beliau senantiasa bermanfaat bagi umat dan kita selaku orang awam dan mungkin para terapis bisa mengambil ibrah dan manfaat dari ilmu yang beliau ajarkan. Khair. Sihir yang sifatnya manfukh atau misalkan buhul sihir yang sifatnya ditiup, kita bisa mengenalnya dari ciri-ciri korban, terutama saat korban menderita beberapa gejala. Di antaranya misalkan korban akan nampak bercak seperti rendaman pacar di beberapa bagian tubuhnya. Ini khususnya ketika dia baru bangun tidur dan kaget. Ini ciri dia terkena sihir yang sifat sihirnya ini sihir yang manfukh atau ditiup. Baik itu ditiup langsung ketika bertemu dengan korbannya oleh sang dukun atau sang penyihir, dia dengan asap rokok misalkan ditiupkan, atau ketika tidur dia itu setelah jin misalkan untuk meniup orang tersebut, korbannya. Juga korban sering bermimpi mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Makanan yang dimakan di alam mimpi terkadang makanan yang tidak disukainya, bahkan tidak lazim untuk dimakan, atau malah sebaliknya, dia makan makanan yang sangat disukainya. Terus juga hilang selera makan, terus merasakan tidak nyaman di area pencernaan tanpa sebab medis. Kalau diperiksa oleh medis, ini tidak ada penyakitnya, tapi dia merasakan sakit di area lambung, di area usus mungkin, atau di area kerongkongan, agak ada keluhan di sana. Hanya kalau diperiksa medis normal-normal saja. Nanti kita bisa diagnosa bahwa orang ini terkena sihir yang jenis sihir ini sihir manfukh. Dan yang terakhir yaitu sihir yang buhul sihirnya digantung atau mu'allaq. Tujuannya tergantung penyihirnya atau orang yang meminta untuk disihirkan. Seseorang mendatangi dukun untuk menyihir seseorang, maka dia akan menyuruh meminta athar, minta bagian atau misalkan hal-hal benda-benda yang berkaitan dengan korban, seperti misalkan rambut atau air ludah atau misalkan kuku, juga bekas keringat atau baju yang sering dipakai, atau bahkan sekarang yang lebih mudah itu foto-foto yang sifatnya tidak tertutup, bahkan terlihat matanya atau wajahnya, sehingga sang jin mudah mengenal siapa yang harus dia serang ketika disuruh oleh penyihirnya. Maka dipintalah bagian-bagian yang berkaitan dengan korban, lalu diikatkan dengan satu buhul, baik itu buhul yang ditanam atau misalkan buhul yang digantung,
atau mungkin buhulnya ini disimpan, dialirkan, dia bawa di bawah air, atau dilemparkan ke mana, atau dipendam dan sebagainya. Nah, dalam kasus yang buhulnya digantung ini ada beberapa ciri dari korban sendiri. Cirinya apa saja? Yang pertama, ketika angin berhembus, korban akan merasakan sakit, tertekan dan bergejolak di tubuhnya. Karena sihirnya sifatnya digantung, angin besar dia kesakitan walaupun berada di dalam rumah. Ini ciri khasnya. Jadi kalau misalkan tidak ada angin biasa, kalau ada angin besar ada rasa menggigil, atau di area bagian-bagian tubuh tertentu ada rasa sakit di tubuhnya yang ketika angin berhembus di luar, walaupun dia berada di dalam kamar dan keadaan meriang misalkan, ini sakit menjadi-jadi di area tubuh yang di beberapa bagian tubuh, atau merasakan panas secara terus-menerus di area kepalanya. Bahkan tidak suka makan burung dara, bahkan sangat tersiksa walaupun hanya mencium bau masakannya. Merasakan hati yang sangat berdebar-debar, jantung berdebar-debar, atau ketika sihir ini untuk mahabbah atau sihir pelet, maka akan tampak ciri sihir mahabbah pada korban, semisal sering tidur terlengkup tanpa sadar. Ini tidur terlengkup ini tidur syaitan. Tidur sunnah itu tidur di atas lambung kanan. Nah, telentang itu mubah. Tidurnya di lambung kiri ini adalah tidur para raja, dan tidur terlengkup ini tidur syaitan. Nah, maka hindari tidur secara terlengkup. Nah, orang yang jadi korban sihir yang digantung biasanya dia akan tidur atau senang atau sangat gemar tidur secara terlengkup. Ini ciri paling khas. Juga kalau sihirnya ini sifatnya sihir mahabbah, ada dorongan dan keinginan yang sangat kuat dari korban untuk melakukan masturbasi, mohon maaf, atau onani, itu laki-laki ataupun perempuan. Kadang insomnia terus menerus, dan ada sangat tergila-gila pada orang tertentu. Ini sihir yang jenisnya sihir mahabbah, yang sihir buhur sihirnya mu'allaq atau digantung. Dulu ada ada korban, nanti anak kirimkan gambarnya, jenis buah seperti ini, yang mana seorang menyihir lawan-lawannya atau yang dianggap musuhnya, memerintahkan dukun, meminta dukun untuk menyihir seseorang, dan sang dukun minta fotonya dan asar atau misalkan hal berkaitan, benda yang berkaitan dengan korban. Maka foto dengan baju yang sering dikenakan oleh korban. Ini baju dan foto ini diikatkan satu, dan di foto tersebut ditusukkan di area mata, terus dada dan kemaluan. Lalu baju yang disatukan dengan foto yang dengan jarum tersebut digantungkan di satu pohon yang tidak ditemukan, yang susah ditemukan atau yang asing dilalui oleh orang-orang. Ketika angin berhembus, area-area tubuh korban kesakitan, sebagaimana area mata, area dada dan area kemaluan yang ditusukkan sebagai ciri bahwa jin melukai area tersebut. Nah, ketika dicek ke dokter atau misalkan ke medis, ini memang tidak ada penyakitnya, tapi rasa itu ada, sakit sekali, panas. Cukup berbahaya sekali sihir manfukh ini, sihir mu'allaq ini yang digantung ini. Jadi kalau antum menemukan benda-benda seperti ini, mau dia bentuknya gulungan, ikatan, atau misalkan kain yang dijahit dan digulung-gulung dan digantung, yang di sana ada foto misalkan, atau kain foto yang dipaku di satu pohon, atau baju seperti ini menggantung, ada di baju tersebut foto, yang mana foto tersebut pun ditusuk di area mata, dada dan kemaluan. Ini sebaiknya antum tidak langsung tidak ragu lagi, ambil lalu bakar atau musnahkan, dengan kita membacakan doa perlindungan terlebih dahulu. Kalau bakar langsung buhul ini, kasihan orang yang jadi korban, dia pasti kesakitan sampai saat ini misalkan kalau antum menemukannya. Bahkan di Yaman itu ada komunitas pembasmi perdukunan,
Mereka menggali-gali di area kuburan, mereka ada buhul-buhul dan buhul langsung dibakar. Ini sebagai bentuk perjuangan memerangi sihir dan perdukunan, karena mereka adalah wali-wali syaitan di muka bumi ini. Maka sebaiknya kita menghindari kalau tidak mampu melawan, dan melawan kalau kita mampu, insya Allah. Nah, sihir mualak ini tuntas dengan ruqyah syar'iyah. Dan Syekh Wahid Abu Salam Bali pernah menyatakan bahwa cara paling cepat untuk menuntas sihir apapun itu yaitu cari buhulnya. Setelah ketemu buhulnya, bakar buhul tersebut, maka sihir tuntas. Ruqyah hanya sebentar, hanya untuk membersihkan keadaan jiwanya. Jadi buhul ini ibarat kotoran atau sampah dalam rumah, yang mana lalat-lalat datang berkerumun di rumah tersebut karena adanya kotoran dan sampah. Kita tidak sibuk dengan ruqyah, tidak sibuk dengan ruqyah terus-terusan ruqyah, tidak sibuk dengan mengusir lalat terus-menerus tanpa menghilangkan atau mengambil kotoran yang ada dalam rumah tersebut sebagai pemanggil. Maka metode mencari buhul dan lalu menemukan buhul, lalu buhul ditemukan dan musnahkan buhulnya atau bakar buhulnya, ini sangat efektif untuk mengusir jin-jin yang dalam tubuh pasien kita atau orang-orang yang terkena gangguan. Jadi langsung ke pusat. Sama seperti kita membuang kotoran atau hal-hal yang dapat mengundang lalat masuk rumah, sehingga baunya atau misalkan anyirnya atau amisnya hilang dan lalat pun cukup sekali usir. Nah, seperti itu barangkali ikhwah. Jadi cukup sekali ruqyah, tidak berulang-ulang kali, tapi cari sumber penyebab masalahnya, apapun itu gangguannya, baik itu misalkan dari jin khodam, jin keturunan, atau misalkan dia karena benda-benda pusaka, itu buhulnya, atau mungkin karena sihir seperti ini, maka cari buhulnya, atau mungkin hal-hal yang lain kenapa ini dapat gangguan. Jadi ketika kita menghadapi masalah atau mendapatkan pasien yang mengeluhkan sakit di area tertentu, kita tinggal diagnosa dengan bacaan Quran lagi, atau misalkan dengan bertanya kepadanya mimpi-mimpinya dan lain sebagainya. Kemudian dia cerita banyak, misalkan saya sering bermimpi melihat ular, dililit ular dan sebagainya. Lalu kita buktikan dengan bacaan Quran. Dan kalau ada reaksi, misalkan ada area sakit di area perut, juga di area kaki, nah ini otomatis positif, ini orang terkena sihir. Maka bacakan ayat pembatal sihir dan cari buhulnya. Metode cara mencari buhul ada dua jalan, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kami. Jalan pertama yaitu jalan ikhtiar dengan ruqyah syar'iyah. Kita tidak mungkin mencari buhul sementara sakit pasien terus bertambah dan tanpa ada penyelesaian. Maka kita tanyakan ke pasien kita apa yang sering dimimpikan. Seperti misalkan dulu di daerah Parung ada satu toko dibikin sepi, walaupun tadinya pelanggannya banyak. Kan di sana ada toko yang kecil buka. Di tokonya toko besi, bangunan besar, dibuka di sana dan banyak sekali pelanggannya. Dan ketika ada satu toko yang kecil membuka di ujung jalan, mulai toko yang besar ini mulai sepi dan pelanggan lari ke toko yang kecil itu, padahal harga tidak jauh berbeda dengan toko bangunan, sama-sama toko bangunan. Sampai-sampai pelanggannya yang utama di stop mobilnya, di stop bertemu di jalan dan ditarik. Bapak kenapa tidak belanja lagi? Apa yang dikatakan oleh supirnya? Bagaimana saya mau belanja, Pak? Toko Bapak selalu tutup, katanya. Wah, padahal buka tiap hari, namun di jalan terlihat tutup, seperti tutup sepi gitu. Padahal buka toko itu. Nah, itu ada sihir yang jadi penghalang antara jalan dengan tokonya. Maka orangnya ini percaya tidak percaya pada ruqyah, memanggil kita untuk sana dan bertanya apa ini, penyebabnya atau apa yang sedang dialami. Rupanya dia bercerita ada banyak tanah, katanya, bertabur di sana sini, di laci, di etalase dan di mana-mana. Juga saya sering bermimpi nenek-nenek tidur di gerbang. Maka kita bisa simpulkan dari mimpi tersebut. Kita tanya berapa kali mimpi ini? Ini sering sekali. Saya bermimpi ada seorang nenek-nenek di gerbang sana tidur-tiduran.
maka kita perintahkan untuk menggali area sana. Gali area sana dan cari, dan ditemukanlah buhul yang berupa batu dan diikatkan dengan sedikit mantra. Nah itu dia sebut buhul. Jadi ditemukan buhulnya. Bisa kita bertanya ke pasien langsung ikhwal mimpi-mimpinya, karena ini bersangkutan dengan ruhani pasien yang dikabarkan melalui mimpi. Apalagi pasien ini seorang yang soleh atau solihah yang dekat dengan Allah. Karena sihir mampu menembus mereka yang sekalipun taat beribadah, kecuali memang yang tawala ta'atuhu, yang tidak putus-putus ibadahnya. Nah, kadang-kadang manusia batal wudu, kadang-kadang manusia lupa seorang itu, atau kadang-kadang lengah, maka sihir ini masuk. Bagaimana baginda Nabi SAW terkena sihir, padahal beliau selalu mengingat Allah. Ini bukti bahwa sihir itu hak. Namun di sana ada ibrah dan pembelajaran kepada umatnya bahwa bagaimana cara menangani sihir dengan baik dan sesuai syar'i, itu tanpa menggunakan nasyirah. Nasyirah itu melawan sihir dengan sihir. An-nasyiratu minasyaiton, nasyirah dari syaitan, maka haram hukumnya. Ketika seorang terkena sihir atau santet, teluh, atau mungkin pelet dan lain sebagainya, dia mendatangi dukun untuk dibalikan sihirnya. Ini namanya nasyirah dan diharamkan dalam agama kita, dalam syariat kita. An-nasyiratu minasyaiton, nasyirah dari setan, atau menolak sihir dengan sihir lagi. Jadi sihir diadu dengan sihir lagi, atau membalikan sihir pun sama. Hanya bahasanya saja mungkin dibalikan sihirnya, tapi praktiknya sama, yaitu mengirim jin baru untuk melawan sihir ini. Maka batalkan sihir dengan ayat-ayat pembatal sihir dengan Al-Quranul Karim, tanpa kita menggunakan sihir lagi atau berharap sihir ini dibalikan. Dan sarankan kepada pasien jangan bersuuzon, ini sayang pahalanya. Jadi kalau misalkan walaupun sudah tahu siapa yang menyihirnya, biarkan, itu namanya zalim. Dia orang tersebut zalim, kita sarankan maafkan dia, istighfar dan maafkan dia, jangan sampai jadi dendam. Pasien kita arahkan untuk bertobat dan memohonkan ampunan untuk orang yang menyihirnya, sehingga ada keikhlasan di sana. Dan sihir ini otomatis akan batal, dan si jin pun pasti kembali kepada tuannya. Mau tidak mau si sang jin dia terbakar atau dia kembali kepada tuannya, dan sihir pun batal. Ya, sarankan kepada pasien kita untuk tidak menuntut balas atau balas dendam atau bersuuzon, walaupun dia tahu nanti akhirnya siapa yang melakukan sihir ini. Sarankan kepada mereka, karena di sana ada konsep tazkiyatun nufus, yang mana tidak ada dendam setelah proses ruqyah, dan kita tujuan utama pasien kita adalah kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kotoran-kotoran jiwa yang melekat dan menjadi pemanggil sihir itu kembali kepada tubuhnya. Seperti itu kata ikhwah. Maka cara mencari buhul, yang pertama tadi tanya ke pasien itu tentang mimpi-mimpinya, yang kedua ruqyah pasiennya habis-habisan sehingga jin mengakui di mana buhulnya. Biasanya kalau kita ruqyah pasien yang terkena sihir dan mengandung sihir itu mengandung buhul sihirnya ini, pasien biasanya atau pasien yang surup atau jin yang dalam tubuhnya akan berkata, saya ini terikat, ayo keluar, ukhruj ya Allah, keluarlah kalian wahai musuh-musuh Allah. Dia akan berkata, tidak bisa, saya terikat. Nah, bahasa terikat ini adalah dia terikat dengan buhul. Kalau gangguan biasa mungkin kita ruqyah langsung dia keluar muntah, atau bisa kesendawa, atau muntah hebat, atau merengang dan seperti ada yang lompat. Ini kalau gangguan biasa. Tapi kalau gangguan yang sifatnya ada sihir dengan buhul di sana, jin akan berkata, tidak bisa, saya terikat, aing dibengket. Nah misalkan, jadi ada ikatan yang menyebabkan jin ini tidak bisa keluar. Maka bisa dengan cara pendekatan dakwah, kita ajak bersyarat dulu jinnya dan keluar baik-baik, diislamkan dan keluar baik-baik, atau kita paksa dia keluar sampai dia mengakui di mana buhulnya. Paksa terus-terusan di mana buhulnya, dan ketika dia menyatakan buhulnya di maka cari di tempat tersebut dan temukan buhulnya, lalu musnahkan atau bakar. Namun hati-hati ya ikhwah,
Mencari buhul itu tidak semudah, karena buhul ini adalah masa depan atau ikatan yang sangat kuat antara jin, dukun, dan buhul tersebut, dan setan tersebut. Maka biasanya kami tidak melakukan metode ini karena sifat dan karakter syaitan adalah pendusta mereka. Jadi kita gunakan cara yang lain yang lebih efektif. Cara apa itu? Cara taqarrub ilallah, yaitu pasien kita suruh untuk mulai memperbaiki hubungan baik dengan Allah, mulai bangun salat malam, mulai bangun pertobatan, mulai rubah sikap, mulai dekati Allah, perbanyak ibadah, perbanyak surat Al-Baqarah atau baca Quran, sampai Allah turunkan rahmatnya. Bacakan Al-Baqarah, kita pernah sarankan pada satu keluarga yang terkena sihir, dan kemarin ini orang terkena sihir, yang satu lumpuh, yang satu sulit menikah, yang satu pun sama, dan satu sering sakit kepala, dan satu keluarga memang dibikin kacau balau. Hingga kita sarankan untuk sering baca surat Al-Baqarah dan ruqyah mandiri mulai bangun malam, dan mulai perhatikan mimpi-mimpi. Dan akhirnya Allah berikan jawaban mimpi tersebut. Memang ada buhul di sana. Dan terus dengan terapi Baqarah, buhul-buhul itu Allah tampakkan sendiri tanpa harus dicari. Buhul itu jatuh dari atap, ada yang jatuh dari plafon dan lain sebagainya. Ada gulungan rambut, ada tai kucing dan lain sebagainya. Dan kita sarankan musnahkan dan bakar buhul tersebut. Dan inilah kesembuhan itu diraih dengan mudah. Itu dia. Jadi sebagaimana baginda Nabi sekitar 40 harian sakit, dan turun 2 malaikat dan saling bertanya, dan malaikat tersebut menunjukkan bahwa ada buhul di sumur Darwan. Itu baginda Nabi. Nah, kalau kita menunggu rahmat Allah melalui mimpi-mimpi. Nah, mulai perhatikan mimpi-mimpi ketika kita mulai mendekati Allah. Doa orang yang terzalim itu ijabah atau mustajab. Maka berdoalah, ya Allah, berilah kesembuhan, berilah kemudahan untuk mencari apa yang jadi penyebab masalah ini. Allah tunjukkan nanti di mimpi-mimpi, di ilham, atau bahkan yang paling unik itu buhul itu ditampakkan langsung oleh Allah. Mau dia di antara orang, mau dia turun langsung si buhul yang digantung misalkan, atau yang ditanam. Ini metode yang sangat efektif. Maka metode taqarrub ilallah dia akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menuntaskan sihir yang jenisnya berupa buhul-buhul atau uqad. Maka ada turun surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Di tengah nanti ada wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari tiupan wanita-wanita tukang sihir pada uqad, pada ikatan atau buhul-buhul sihir. Nah, kita bermohon perlindungan kepada Allah dari buruknya tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan pada buhul-buhul sihir, pada uqad. Nah, alhamdulillah, biidznillah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali bahasanya di lain kesempatan. Semoga ilmu yang kita share bermanfaat buat semuanya, dan silakan yang mau menambahkan, berkomentar, dan bertanya, insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.